Oke, halo teman-teman semua. Jumpa lagi dengan Awan Chai di sini ya. Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Teman-teman, kita live Instagram setiap hari Senin gratis ya teman-teman ya. Gratis setiap hari Senin di channelnya Pajak Smart jam 8 malam. Dan kita ada live TikTok juga sih hari Selasa, cuman dengan teman-teman ya, dengan teman-teman lain, ada Bu Vivi, ada Pak Stanley dan teman-teman. Oke. Dan seperti biasa teman-teman ya, sebelum gua mulai kita perlu disclaimer dahulu nih ya, bahwa semua yang gua sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gua 100% ya teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya guys. Jadi mohon koreksinya kalau ada yang salah ya guys. Nah, walaupun gue seorang konsultan pajak yang resmi ya, yang sampai sekarang masih belum dipecat nih teman-teman ya. Kita menunggu nih kapan gue dipecat ya. Belum dipecat. Tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua teman-teman ya. Anda semua teman-teman tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu hal yang pedoman bagi teman-teman ya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda ya teman-teman. Karena kan masing-masing orang tuh punya masalah pajak yang berbeda-beda gitu guys ya. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau penyuluh di KPP apabila teman-teman mau bertanya yang lebih spesifik lagi ya tentang perpajakan Anda, teman-teman ya. Takutnya kalau terlalu spesifik, terlalu teknis, kita salah nanti ya. Dan seperti biasa, Awan akan tersedia secara gratis, teman-teman, secara langsung dan gratis di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam, teman-teman ya. Oke. Kita sampaikan dulu nih teman-teman yang belum tahu ya, kita akan roadshow, seminar offline teman-teman ya, seru nih ya, seminar offline. Kita ketemu langsung, workshop. Nah, dia ada nanya nih, kapan workshop di Bandung kok? Bulan depan, Pak ya? Bu ya, bulan depan, Bu. Jadi, kita membicarakan seputar pajak, atau akunting, atau konsultan pajak miliarder ya. Atau konsultan pajak revolution lah ceritanya ya. Nah, jadi kita akan roadshow dari satu kota ke kota lain ya. Satu kota ke kota lain. Kemarin kita sudah di Jakarta dan kita sudah pertama kali di Medan kemarin teman-teman ya. Luar biasa ya, kita naik pesawat ke Medan, subuh-subuh kita berangkat, kemudian malam kita pulang, sampai tengah malam baru sampai Jakarta lagi. Gua malas nginap di luar kota ya, jadi gua langsung pulang aja. Dan kebetulan memang ada ujian besoknya, jadi gua langsung pulang. Dan seru banget teman-teman ya, di Medan kemarin ada 250 orang yang daftar. Luar biasa ya, kita betul-betul nggak nyangka bagaimana ceritanya di kota yang jauh di sana ya, di Sumatera. Kita awalnya nggak tahu nih ada nggak yang mau daftar gitu kan, tetapi ada teman kita yang semangat sekali di sana yang bersedia bantuin gitu. Dan luar biasa ya, 250 orang yang mendaftar di kota Medan. Luar biasa, kita betul-betul respect deh sama orang Medan ya, luar biasa. Dan kita akan datang lagi teman-teman ya di kota Anda teman-teman, di kota Anda kita nantikan aja di bulan depan, di bulan Agustus kita akan pindah ke Bandung teman-teman ya. Nah, Bandung, jadi nggak terlalu jauh lah dari Jakarta ya, masih bisa naik bus atau naik mobil masih bisa ya. Untuk tanggal berapa teman-teman tinggal cek aja ke website teman-teman ya, masuk ke website www.seminarpajaksmart.com ya, www.seminarpajaksmart.com untuk yang mau tahu kita berikutnya di mana. Sudah pasti di Bandung ya. Jadi di bulan Agustus kita akan seminar di Bandung dan Jakarta, tetapi tanggalnya coba cek di website ya teman-teman ya. Tinggal cek di website www.seminarpajaksmart.com. Ya, kita senang banget teman-teman ya mengadakan seminar. Awalnya kan kita webinar dari dulu kan, sejak pandemi webinar, kemudian sekarang kita beralih ke seminar. Yang kita nggak nyangka-nyangka adalah begitu banyak orang yang pengen datang teman-teman, pengen ketemu, pengen ngobrol, pengen ikut seminar gitu teman-teman ya. Bahkan belum pernah dalam sejarah loh ya, setahu kita ya, ada seminar dihadiri 250 orang kemarin di Medan. Luar biasa ya, respect ya buat orang Medan ya, horas orang Medan. Dan kita akan menuju ke kota teman-teman semua. Silakan DM kita kalau mau tahu di kota mana, atau langsung ke website www.seminarpajaksmart.com ya. Dan kita sudah pasti Agustus akan ada di Jakarta dan di Bandung, di dua kota ini ya. Jangan ketinggalan teman-teman ya, nanti kehabisan tiket ya. Mari berjumpa langsung. Kita happy banget ya bisa ketemu dengan teman-teman semua. Selama ini ketemunya di Instagram atau di YouTube, akhirnya bisa ketemu langsung, luar biasa ya. Nanti kita foto bareng, kita makan bareng, ngobrol-ngobrol seputar perpajakan, akunting, bahkan bisnis konsultan pajak teman-teman ya.
Nah, segera daftar sebelum kehabisan tiket teman-teman ya di website ini ya, www.seminarpajaksmart.com ya, www.seminarpajaksmart.com. Oke, thank you teman-teman ya. Kita tunggu teman-teman yang di Bandung dan Jakarta, ketemu lagi di bulan Agustus. Thank you teman-teman. Kita langsung diskusi tanya jawab. Oh iya, gue mau sampaikan dulu nih berita terbaru ya. Ini berita terbaru, ini baru tanggal 29 Juli, hari ini ya, hari ini, sebentar. Jadi ini memang lagi-lagi si CNBC suka blunder teman-teman ya. CNBC ini memang suka aneh-aneh nih CNBC ini ya. Oke, sebentar. Ini ada berita dari pajak ya. Gue langsung share ke teman-teman ya supaya tahu ya. Nah, ini dia. Jadi DJP sampai turun tangan loh ya. Itu Ibu Dwi Astuti sampai turun tangan teman-teman ya, gara-gara banyak berita blunder mengenai gara-gara Cortez katanya tuh sampai orang tidak perlu lapor SPT gitu ya. Tidak perlu lapor SPT, tidak perlu lapor pajak, semua otomatis gitu ya. Padahal itu hoax teman-teman ya. Tidak seperti itu kebenarannya teman-teman ya. Nah, mari kita baca. Saat Cortez DJP diterapkan, kewajiban lapor SPT tidak hilang katanya ya. Tanggal 29 Juli hari ini loh. Oke, mari kita baca. DJP menegaskannya implementasi Cortex tidaklah membuat kewajiban SPT otomatis hilang. Ya, Direktur P2 Humas Ibu Dwi Astuti yang terhormat ya mengatakan sesuai Undang-Undang KUP ya dan undang-undang yang lain ya, setiap wajib pajak harus mengisi dan melaporkan SPT dengan benar, lengkap dan jelas. Jadi katanya Ibu Dwi, Cortex sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kewajiban melaporkan SPT itu, tetapi dipermudah prosesnya. Ini betul ya, Ibu Dwi Astuti ya, tumben dia benar ya, bercanda ya Bu ya. Jadi buat teman-teman, ketahuilah bahwa Cortex tidaklah membuat elu menjadi tidak perlu lapor SPT. Terbalik teman-teman ya, orang tetap perlu lapor SPT seperti biasa. Hanya saja Cortex akan mempermudah dengan menyediakan banyak data-data yang sebelumnya tidak tersedia secara online langsung, sekarang dia akan bantu untuk disediakan secara online. Contohnya adalah pemotongan-pemotongan PPh 21, 22, 23, 25. Intinya yang berhubungan dengan orang lain atau pihak lain akan diusahakan untuk dimunculkan di SPT kita gitu ya. Ibu Dwi mengatakan WPOP yang memenuhi syarat tertentu ya, tidak perlu menyampaikan SPT tahunan PPh adalah wajib pajak yang dimaksud dalam ketentuan, yaitu orang yang sudah NE ya, yang sudah NE atau sudah meninggal ya nggak usah lapor gitu ya. Sekarang semuanya sudah terautomasi, demikian juga dengan tata cara pengisian, penyampaian laporan, ini yang akan jauh lebih dipermudah dengan Cortex, kata Ibu Dwi ya. Nah, oke, itu teman-teman ya. Jadi jangan sampai teman-teman terpengaruh oleh clickbaitnya si CNBC itu ya. Memang error tuh orang-orang CNBC itu ya bikin berita. Mohon maaf ya Pak CNBC. Suka error. Seolah-olah orang jadi tidak perlu lapor SPT lagi, seolah-olah sudah otomatis, padahal tidak begitu teman-teman ya. SPT orang pribadi maupun badan tetap harus dilapor seperti biasa ya, tidak ada yang berubah, hanya saja mekanismenya akan dipermudah, data-data akan dipermudah oleh DJP, oleh Cortex, gitu ya teman-teman ya, jangan salah persepsi ya. Oke, lanjut. Ibu 66 Green, abal-abal dibawa mulu. Iya nih, soalnya saya masih abal-abal nih Bu, saya belum jadi duta pajak kan. Jadi waktu dulu kan kita bercita-cita nih, gimana kalau gue jadi duta pajak gitu kan. Soalnya kan orang yang ribut-ribut di media sosial biasanya jadi duta tuh kan. Kalau ribut narkoba, jadi duta narkoba ya. Ada artis yang ribut jadi apa, jadi duta gitu kan. Kalau gue ribut sama pajak, belum jadi duta nih Bu ya. Belum ya. Jadi masih duta pajak abal-abal. Thank you Bu. Mohon maaf ya Bu, canda Bu, canda. Kemudian Ibu Neni Sapur, gabung kawan malam. Halo Bu Neni, malam Bu Neni. Thank you, malam Bu. Oke, Ibu 66 Green, kapan workshop di Bandung kok? Bulan depan Bu, bulan depan ya. Di Bandung kalau nggak salah tanggal 31 deh, atau 24 Bandung ya. 24 Agustus ya, kita tunggu ya Bu. Silakan masuk di website www.seminarpajaksmart.com. Thank you Bu, mari Bu, ketemu Bu Green. Ibu 66 Green, siap kok, makasih infonya. Siap Bu, thank you sama-sama. Oke, lanjut Bapak Rudi Wu. Salam dari Medan. Horas, fun sama Bapak nih. Siap Pak Rudi, thank you Pak Rudi. Kita ketemu kemarin ya Pak Rudi ya, di Medan. Horas, thank you Pak Rudi. Bapak Jeffrey W. Pak, kalau ada rekening nama berdua, ayah dan anak, apakah juga perlu dilaporkan di SPT? Jawabannya wajib Pak ya.
mau nama si ayah, nama si anak, nama berdua, nama bertiga, pokoknya sebuah harta harus dilaporkan di SPT seseorang. Oke? Boleh dilapor di SPT ayah, boleh dilapor di SPT anak, boleh dilapor dibagi dua, boleh aja. Intinya itu barang harus dilaporkan di SPT seseorang. Kemudian, jika ada rekening yang nominalnya kecil, apa juga perlu lapor SPT. Jadi gini Pak, kalau menurut saya ya, lebih baik kita tertib. Lebih baik kita tertib administrasi. Artinya gini, kalau data itu ada, waktunya masih cukup, ya kita lapor apa adanya. Lengkap saja Pak, biar nggak ada masalah gitu ya. Jangan sampai suatu hari kita kena SP2DK atau pemeriksaan hanya gara-gara ditemukan sebuah rekening nilainya 20.000, kan lucu gitu. Nah, jadi kalau bisa masih ada waktu, kalau memang masih ada waktu ya, dan Bapak memang punya kemampuan itu, udah lapor aja apa adanya Pak, semuanya. Kalau perlu 1 rupiah pun kita lapor semua. Supaya apa? Supaya tertib. Jadi supaya kita membiasakan diri tertib administrasi. Gitu Pak ya. Nah, semoga terbantu Pak Jeffrey. Bapak P. Koman. Malam Pak, malam Pak Koman. Penarikan profit dari PT perseorangan apa boleh dalam bentuk prefer? Jadi gini Pak, sampai sekarang nih ya masih belum jelas. DJP belum menegaskan. PTP itu penarikan profitnya itu prefer kah atau dividen? Masih belum jelas. Termasuk saya masih belum jelas ya. Nah, tetapi saya lebih berpendapat ini prefer. Oke. Kenapa prefer? Alasan pertama adalah PTP itu lebih dekat dengan CV daripada dekat dengan PT. Contohnya, PT perorangan itu modalnya tidak terbagi atas saham. Seperti CV kan? Beda kalau PT. Kalau PT itu terbagi atas saham. Yang kedua, PTP itu tadi kan modal tidak terbagi atas saham ya, sama seperti CV. Kemudian apa lagi ya alasannya? Lupa gue alasan lain ya. Oh, PTP itu bisa menggunakan PPh UMKM 0,5% selama 4 tahun, teman-teman ya. Sama seperti CV, ya. PTP itu sama seperti CV, bisa 4 tahun pakai PP 55 UMKM 0,5%. Artinya apa? Artinya memang ini mirip-mirip dengan CV gitu. Jadi gua lebih cenderung PTP menggunakan prefer. Sejauh ini PTP saya sendiri ya, saya pakai prefer gitu, Pak. Dan sejauh ini belum ada masalah. Tetapi anyway, saya tetap membackup diri dengan saya melaporkan e-reporting dividen, gitu ya. Jadi gue tetap lapor e-reporting dividen atas prefer yang gue terima, walaupun gue menganggap ini prefer. Artinya apa? Suatu hari kalau gue dinyatakan sebagai dividen, gue sudah aman karena gue sudah punya laporan e-reporting dividen. Begitu Pak. Tetapi kalau Bapak tipe orang yang mau cari aman, yang tidak mau cari masalah, Bapak lapor dividen aja. Dividen lebih aman, udah pasti aman, karena Bapak kan tinggal bayar 10%. Kalaupun Bapak tidak mau bayar 10%, Bapak boleh menginvestasikan sehingga Bapak nggak usah bayar pajak kan selama 3 tahun diinvestasikan. Gitu Pak. Mungkin dari 100% yang diambil, ya 10% dipakai untuk biaya hidup, kan dibayar 10%-nya. Yang 90% Bapak tinggal investasikan gitu, sehingga tidak usah bayar dividen. Kira-kira kalau mau pakai dividen begitu. Tetapi kalau saya pribadi, saya masih pakai prefer sampai sejauh ini, metodenya ya. Semoga terbantu Pak P. Koman. Ibu Li Fen Fen. Terus ada beberapa customer yang data NIK-nya tidak sesuai dengan Dukcapil. Nah, ini masalah nih. Apakah boleh masuk ke faktur digunggung? Saat minta NIK ada beberapa yang bilang takut NIK mereka dijadikan pinjol. Jadi cuma diberi secara lisan. Kalau menurut saya sih Bu ya, nggak bisa loh. Nggak bisa loh. Ibu harus minta NIK-nya dengan benar. Gitu. Dia ini aja, dia kasih KTP, dia boleh tutup kok yang lain, dia boleh tutup di bagian yang lain. Kita hanya perlu nomor NIK-nya aja, gitu. Kalau nomor NIK-nya tidak terregister atau tidak bisa, maka kita mesti minta yang benar atau kita gunggung. Kan terpaksa digunggung dong. Kalau kita gunggung, maka ada resiko kena PP tambahan denda 1%, gitu. Kalau mau Ibu kenain ke customer juga lebih baik ya. Jadi kalau KTP lu tidak valid, ya lu mesti tambahin 1%, begitu Bu, kenain ke customer, gitu. Kalau nggak mau kena ke customer, ya udah kita yang tanggung, gitu. Kita yang digunggung, kemudian kita yang tanggung 1%-nya. Tinggal pilih, mau kita yang tanggung atau mau dia yang tanggung, gitu. Tetapi akan jauh lebih baik NIK-nya dia tuh diberesin, gitu Bu. Mending begitu sih Bu. Jadi ini serba salah nih orang-orang pengusaha nih kan, mau celakain dia atau celakain kita, gitu kan. Lebih baik sih diberesin masalah NIK ini, kemudian kalau emang nggak bisa, ya udah kita gunggung. Tinggal dipilih 1% dendanya itu mau dia yang tanggung atau mau kita tanggung. Gitu sih Bu, terpaksa Bu, nggak ada cara lain. Oke,
Semangat teman tuh Bu Livenven. Ibu Neni Sapur, kok mau tanya, kalau Biro Umroh Haji, untuk penerbitan faktur pajaknya bolehkah digabung? Misal, satu keluarga berlima, yang dibuatkan faktur pajak salah satunya saja menggunakan NIK. Saya rasa boleh-boleh aja, Bu. Saya rasa boleh-boleh aja ya. By the way, umroh bukannya bebas PPN, Bu ya? Kalau nggak salah ya. Saya agak lupa, Bu. Kalau nggak salah, umroh bebas PPN ya. Tapi agak lupa juga ya. Intinya sih, yang penting kan dia end user kan, bukan distributor dong. Nggak mungkin dong dia mendistribusikan lagi, kan nggak mungkin. Jadi seharusnya menurut saya boleh-boleh aja. Mau digunggung juga nggak apa-apa, Bu. Kalau sudah end user ya. Karena sudah end user kan, digunggung juga nggak apa-apa sih harusnya ya. Gitu, Bu ya. Nah, semua teman tuh Bu Neni. Ibu Melisa Isabella, kok gimana caranya mau menutup atau NE kan PT tanpa bikin pemeriksaan? Sebenarnya nggak mau tutup, tapi gimana cara stop angsuran PPh 25? 99% nggak akan ada proyek lagi soalnya. Oke, gampang. Gini, Bu. Ibu bikin surat permohonan pengurangan PPh 25 dari angka sekian menjadi 0. Oke, tetapi Ibu bikin nih laporan keuangan. Ibu bikin laporan keuangan performa ya, laba ruginya dari Januari ke Juni diproyeksikan menjadi ke Juli Desember, diproyeksikan sampai ke Desember. Dari situ Ibu hitung tuh PPh 25 sudah dibayar berapa, yang seharusnya dibayar berapa, sehingga yang Juli sampai Desembernya berapa, tinggal dibagi 6 bulan. Itulah angka PPh 25 Juli sampai Desember. Kalau angkanya LB, berarti kan Ibu boleh minta menjadi 0 dong PPh 25-nya. Gitu, Bu. Nah, kalau Ibu bilang nggak ada proyek lagi, Ibu perlu bikin surat pernyataan ya. Apakah Ibu yakin tidak ada proyek lagi? Ya sudah, bikin surat pernyataan bahwa kami memang tidak beroperasi lagi. Gitu. Nah, setelah PPh 25 sudah diturunkan menjadi 0 atau diturunkan sesuai angka yang Ibu mau, kemudian bayar terus nih. Ibu bayar terus, bayar sampai tahun depan, bikin SPT tahunan. Nah, pada saat bikin SPT tahunan, Ibu beresin tuh. Nah, setelah beres, barulah bikin permohonan NE. Gitu, Bu. Kalau NE sih nggak akan diperiksa lah ya. Biasanya sih nggak diperiksa. Kalau tutup jangan, Bu. Kalau tutup MPP PT itu ribet. Mesti ke notaris, mesti bikin di koran, pengumuman di koran, kemudian kena pemeriksaan gitu kan. Jadi jangan ditutup. Biar aja seperti itu, tetapi boleh di NE-kan. Nah, jadi berhubung sekarang masih berjalan nih, Ibu lapor aja dulu. Lapor aja dulu PPh 25 diminta turunkan dulu, kemudian sampai Desember beresin, kemudian awal tahun depan lapor SPT tahunan, setelah itu barulah di NE-kan. Minta surat formulir permohonan NE. Kalau perlu kasih surat pernyataan bahwa kami sudah tidak beroperasional. Gitu, Bu. Oke. Semangat bantu, Bu Melisa. Ibu 66 Green, izin tanya kok. Untuk komanditer yang tercantum namanya di akte CV, apakah boleh mengambil prefer? Jawabannya boleh, Bu ya. Justru dia yang boleh. Kalau tidak ada namanya di akte, nggak bisa, Bu ya. Hanya komanditer yang aktif dan pasif yang ada di dalam akte yang boleh mengambil prefer. Kalau di luar akte, nggak bisa, Bu. Kalau orang yang tidak ada namanya di akte, itu mah karyawan namanya. Itu nggak bisa ngambil prefer ya. Justru yang di dalam akte itulah, komanditer aktif dan pasif itulah yang boleh mengambil prefer. Setahu saya begitu. Oke. Semangat bantu, Bu 66 Green. Ibu 66 Green, akta CV-nya tidak mencantumkan nilai saham. Nggak masalah, Bu, nggak apa-apa. Memang begitu kalau CV kok. Kalau CV memang gitu ya. Tetapi kan Ibu sekarang bingung kan, bagaimana cara menentukan nilai prefernya berapa, gitu kan? Nah, menurut saya, nilai prefernya komanditer CV itu ditentukan dari setoran modalnya dia. Jadi, walaupun di akte tidak ada tulisan setoran modal, tetapi kan di akuntingnya ada, ya kan? Di akunting kan dia ada melaporkan berapa nilai modal Mr. A, Mr. B kan? Nah, dari situlah bisa menilai berapa persentase kepemilikan modalnya si Mr. A, Mr. B, kemudian prefer pun dibagi sesuai angka itu. Menurut saya seperti itu, Bu. Sepemahaman saya ya, ikuti di akuntingnya ada nilai persentase modalnya. Gitu. Semangat bantu, Bu 66 Green. Kemudian Bapak Budi IRT2PB. Pak, impor tidak lolos Lartas sehingga re-ekspor. Oke. Tetapi PPN dan PPh 22 sudah terlanjur dibayar. Jika mau ada pengembalian PPN dan PPh 22, caranya gimana? Apakah pemeriksaan seperti biasa atau hanya yang di re-ekspor? Oke.
cara yang paling gampang Pak ya, biarkan dihitung sesuai dengan mekanisme PPN seperti biasa. Oke, hitung seperti biasa mekanisme PPN. Kan selain impor ini kan Bapak masih ada PPN lain kan, masih ada PPN keluaran yang lain kan, sehingga tinggal di cross aja gitu Pak. Nah, supaya nggak ada permohonan, nggak ada pemeriksaan. Cara paling gampang ya, jadi biarkan saja. Cara yang kedua adalah Bapak boleh minta restitusi ya, boleh minta restitusi. Kemudian PPh 22-nya sih boleh minta PBK, kalau nggak langsung dikreditkan sih. Nah, mekanismenya mungkin Bapak perlu cek ke informasi, Pak. Untuk mekanismenya, bagaimana mengembalikan PPN dan PPh 22 ini, coba ke email ke informasi@pajak.go.id, Pak. Email ke informasi@pajak.go.id supaya tahu teknisnya, Pak ya. Kalau sampai pemeriksaan sih bisa all text ya, bisa semuanya gitu. Kita nggak bisa minta tolong dong diperiksa hanya yang re-export aja, nggak bisa. Orang pajak mah nggak mau, dia periksa semua Pak. Gitu sih. Jadi menurut saya paling gampang adalah biarkan aja dan diperhitungkan dengan PPN yang lain. Dan PPh 22 kan boleh dikreditkan gitu. Tapi kalau mau minta kembalian boleh sih, cuman mekanismenya mesti coba cek ke informasi Pak ya. Takutnya saya salah mekanismenya. Oke, semoga terbantu Pak Budi. Ibu Kristina Grili, kalau penjual online mau jadi PKP, apakah bisa buka faktur pajak tanpa minta data NIK pembeli? Tidak bisa, Bu ya, harus minta nomor NIK. Kalau nggak bisa, caranya gimana? Caranya digunggung, Bu ya, digunggung. Jadi kalau jualan online, itu kan kemungkinan adalah customer-nya itu sudah end user. Kalau customer-nya end user, maka digunggung saja, digunggung. Ya, tidak perlu buka faktur pajak. Nah, kecuali si customer-nya minta faktur pajak. Kalau customer minta faktur pajak, nah kita minta tuh fotokan NPWP-nya atau fotokan nomor KTP-nya untuk kita bukakan faktur pajak. Begitu Bu Kristina ya. Tetapi kalau tidak dimintakan oleh customer, nggak perlu. Ibu langsung gunggung saja. Karena penjualan online biasanya sih sudah end user, sehingga boleh digunggung. Oke? Semua terbantu Bu Kristina Grili. Ibu Tio Mary, malam kawan, malam Bu Tio, malam. Bapak Dermawan Janto, kawan, nanti di seminar Bandung, sesi tanya jawabnya gimana? Nanti diaturin Pak ya sama timnya Pak ya. Saya juga cuma nampil doang sebenarnya sih. Ada timnya yang ngerjain ya. Ada timnya dari manajer kita, sama Get Course, sama tim seminarnya. Mereka yang aturin semua Pak. Saya juga belum paham bagaimana mekanismenya ya. Yang pasti ada kok tanya jawabnya. Ada tanya jawabnya. Dan kita pengen lebih panjang justru ya. Kita pengen lebih panjang sesi tanya jawab. Sambil ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Pengennya seperti itu sih Pak. Nah, datang Pak nanti ketemu di Bandung Pak. Mari Pak Dermawan Janto. Thank you Pak. Ibu Vivi Nathan. Malam kok, malam Bu Vina. PPh final UMKM kira-kira apakah diperpanjang? Sampai sejauh ini belum tahu Bu, karena ini si Prabowo ini masih belum jelas siapa Menteri Keuangannya, gitu kan? Kalau Menteri Keuangannya masih gengnya Sri Mulyani ya, berarti kan orang-orang masih bertahan, kebijakannya bertahan kan? Tetapi kalau orang baru ya semua disikat semua ya, diganti semua orang-orangnya. Nah, apakah orang baru ini pro dengan PPh final atau tidak pro? Kita belum tahu Bu. Jadi kita masih menunggu nih, masih wait and see. Nah, kita akan bikin petisi nanti. Kita akan bikin petisi untuk memperpanjang PPh UMKM. Nah, mudah-mudahan nanti Ibu mau ikutan juga ya, supaya kita tanda tangan petisi, supaya rame-rame kita ajukan kepada Menteri dan DPR gitu ya, supaya diperpanjang aja deh, gitu. Ngapain ribet-ribet bikin norma dan sebagainya ya. Gitu Bu ya, kita belum tahu, tapi menunggu aja, menunggu Menteri Keuangan yang baru. Jangan bantu Bu Vivi Nathan. Bapak Dani CHRS. Malam kawan, malam Pak Dani. Saya dapat hibah tanah bangunan. Untuk nilainya belum tahu. Kalau di SPT tahun depan pengisian nilai tanah bangunan gimana ya Pak? Oke. Jadi gini Pak, hibah tanah bangunan itu sebaiknya sudah dilapor di SPT pemberi hibah, yaitu papa atau ibu, mamanya ibu, papa ya, gitu. Nah, lihatlah di SPT papa atau mama, dia lapor nilainya berapa. Oke, kalau dia belum lapor, alangkah baiknya dia lapor dahulu, barulah dia hibahkan kepada anaknya, gitu ya. Nah, berapa nilai yang mesti dia masukin? Nilai yang benar adalah nilai ketika beli dulu. Dulu dia beli berapa harganya, gitu.
Kalau dia lupa nilainya, ya dia boleh menggunakan NJOP terbaru. Kalau dia mau ya, NJOP di kartu PBB yang terbaru berapa nilainya. Di situ juga boleh nilainya. Gitu Pak ya. Nah, semangat bantu Pak Dani. Bapak Rudi Wu, salam sehat selalu buat kawan. Salam sehat selalu Pak Rudi. Thank you Pak. Saya Rudi Wu dan Ibu Rosli Gomez. Oh, Ibu Gomez. Ya, thank you Pak Rudi. Thank you loh teman-teman di Medan kemarin banyak yang kasih oleh-oleh Pak Rudi juga, Bu Gomez. Thank you ya Pak Rudi, Bu Gomez semuanya. Kita bawa banyak barang dari Medan. Thank you. Respect deh sama teman-teman di Medan. Thank you Pak Rudi. Thank you. Sehat-sehat selalu Pak, Ibu Gomez. Ibu Lydia Setiawan. Kalau PKP orang pribadi, lalu buat CV, di mana semua pembelian barang dialihkan ke CV baru. Lalu buat CV, di mana semua pembelian barang dialihkan ke CV baru. Tunggu ya. OP bikin CV. Oke. Apakah OP bisa jadi UMKM? Berapa lama waktu dan apakah diperiksa dulu? Jadi gini Bu, orang pribadi ini apakah sebelumnya sudah punya omset melebihi 4,8 M? Kalau dia sudah melebihi 4,8 M sekali aja, maka sudah nggak bisa kembali UMKM. Setahu saya begitu, Bu. Ya, orang pribadi yang sudah pernah pakai PPh umum, sudah pernah pakai PPh orang pribadi progresif yang umum, itu sudah tidak bisa kembali ke PPh UMKM yang final. Sudah nggak bisa. Lupakan itu, Bu. Lupakan itu. Nah, kemudian di CV-nya lah atau di PT-nya lah dia bisa pakai UMKM lagi. Gitu, Bu. Jadi orang pribadi itu sekali saja menggunakan PPh umum, sekali saja dia sudah tidak menggunakan PPh final, maka dia tidak bisa kembali ke PPh final lagi. Sesuai dengan PP 55. Setahu saya begitu, Bu. Nah, semangat bantu Bu Lydia Setiawan. Ibu Siwi BD Bandung. Malam kawan, malam Bu Siwi. Bagaimana pengisian SPT untuk tabungan mata uang asing beserta transaksi debit kredit? Ada jual beli dan bunga bulanannya. Oke, kalau saya begini Bu, paling gampang adalah lihatlah saldo terakhir di 31 Desember. Oke, 31 Desember berapa nilai rupiah, berapa nilai falasnya, kita kalikan dengan kurs falas di tanggal tersebut. Kurs dolarnya di tanggal tersebut, kalikan kita dapatlah nilai rupiahnya. Oke? Nah, dapat nilai rupiahnya, kemudian kita bandingkan dengan tahun lalu. Nah, perbandingan inilah akan menghasilkan capital gain atau keuntungan dari perubahan kurs ini. Kalau ada nilainya cukup besar, udah dilaporkan aja di lampiran 1 halaman 2 paling bawah, masukin penghasilan lain-lain, kemudian dihitung PPh-nya berapa. Gitu sih, Bu. Paling gampang begitu. Banyak orang bilang, tetapi kan ini belum di-realize, belum dijual. Nah, menurut saya susah, Bu. Kita susah untuk menghitung. Berapa sih nilai modalnya, berapa sih yang terjual, berapa sih sisanya. Repot, Bu, repot. Udah langsung aja deh. Nilai akhir tahunnya berapa, kalikan kursnya berapa, kemudian kita bandingkan dengan yang tahun lalu, untungnya berapa, udah akui aja pajaknya, penghasilannya, bayar pajaknya. Gitu, Bu. Nggak besar-besar amat lah, saya rasa ya. Memang berapa sih nilainya, nggak terlalu besar lah ya. Nah, gitu sih Bu, daripada kita berusaha untuk tidak bayar pajak, nggak perlu lah, bayar aja lah. Kalau memang ada untungnya ya sudah, kita bayar aja sebagian gitu Bu ya. Semoga terbantu Bu Siwi BDG. Bapak Cekskop, Bang, bisa urus faktur yang kena suspend nggak? Soalnya ada tunggakan 3 bulan belum bayar, karena konsumennya bayarnya termin. Padahal versi 3.2 kemarin bisa pending bayar. Pindah ke versi 4 malah ke suspend. Oke. Jadi ini memang dilema Pak ya. Ini memang dilema. Saya rasa sulit. Bapak mau berdebat, mau ribut sama orang pajak, ini bakal sulit. Lebih baik bikin PTP baru Pak. Bikin PTP baru, bikin PKP di sana, Bapak mulai dari fresh, mulai dari nol. Oke. Lain kali jangan lagi cara seperti ini Pak. Lain kali kalau customer belum bayar, jangan mau buka faktur. Tunggu dia bayar dulu baru buka faktur, gitu aja. Ya, karena kita yang cilaka, gitu loh. Kita yang cilaka. Gara-gara kita mau bantuin si customer, kita yang cilaka. Gitu kan? Jadi, lebih baik kita tertib aja administrasi. Kalau memang kita nggak punya cash flow, kita jangan terima pendingan-pendingan pembayaran. Memang harus gitu Pak, harus dipaksain Pak. Kalau nggak kita yang cilaka. Gitu Pak ya. Jadi sambil menunggu buka suspend,
bikin PTP aja Pak. PTP bikinnya gampang kok, cepat bikinnya, langsung ajuin PKP, 1-2 minggu selesai, kemudian langsung bisa dagang pakai PTP yang baru ini Pak. Daripada Bapak nungguin suspendnya, ribet Pak, ribut sama orang pajak juga ribet, mereka juga pusing, gitu Pak. Oke, nah, semua teman tuh, Pak cek skop. Ibu Siwi BDG, bagaimana pengisian SPT jika ada harta emas, harga belinya sudah 10 tahun yang lalu, kemudian dijual tahun ini dan ada keuntungan? Oke, Ibu hitunglah keuntungan Bu, hitung keuntungannya berapa, kemudian masukin dalam SPT tahunan, kemudian bayar pajaknya. Itu Bu paling gampang Bu, udah nggak usah pusing, gitu ya. Anggaplah dulu harganya 1 gram 300.000 gitu ya. Sekarang kita jual 1 gram 1 juta gitu ya. Kan untung 700.000. Udah kalikan jumlah gramnya berapa, kemudian bayar pajaknya. Udah tutup mata aja Bu, nggak usah pusing. Ibu, kalau kita mau berusaha untuk mengurangi pajaknya, bisa aja, bisa. Tetapi jadi masalah gitu loh. Jadi masalah suatu hari ribut sama AR, mesti bayar konsultan pajak mahal loh ya. Nggak murah konsultan pajak kan. Udah, tutup mata aja. Bayar aja pajak yang harus dibayar. Gitu aja, beres. Toh kita ada untung kan, memang ada untung, ya sudahlah kita bayar pajak yang memang harus kita bayar. Gitu Bu. Biar tidur nyenyak Bu, tidur nyenyak, hidup santai. Oke, thank you Bu Siwi, semoga terbantu. Bapak Ganda Octavia, Ibu ya. Denda faktur yang digunggung bukannya 2% ya kok. 1% Bu ya. 1% adalah denda atas faktur pajak digunggung, padahal seharusnya tidak digunggung. Oke? Kita harusnya buka faktur pajak, tetapi kita tidak buka faktur, tetapi kita gunggung, kemudian ketahuan, itu denda 1%. Oke? Yang 2% atau 2,2 itu adalah apabila ditemukan belum PKP, tetapi seharusnya PKP. Nah, itu kena 2,2% atau 2%. Gitu, Bu. Oke? Semua teman tuh, Bu Ganda Octavia. Ibu Tio Mary, mau tanya kok, kalau tahun depan UMKM 0,5% selesai, kalau tahun depan memilih norma, bagaimana cara menghitung pajak yang harus dibayar tiap bulan? Gampang Bu, omsetnya berapa, dikalikan dengan persentase norma, biasa 30%, dapatlah keuntungan. Keuntungan ini dikurangkan dengan PTKP, kemudian nilainya itu dihitung pajaknya, yang 5%, 15, 25, 30. Oke, by the way, ini semua ada dihitung otomatis oleh sistem di e-form. Oke, Ibu tinggal masukin aja di bagian e-form berapa penghasilannya, berapa persentase normanya, selebihnya otomatis dihitung oleh sistem e-form. Ya, jadi nggak usah pusing, gitu Bu. Oke, jadi caranya adalah omset dikalikan dengan persentase norma yang ada di Per 17 tahun 2015, dapat penghasilan bersih, kemudian dikurangi PTKP, kemudian dihitung tarifnya pakai pasal 17 orang pribadi. Gitu, Bu. Oke. Semua teman tuh, Bu Tio Mary. Ibu Li Fen Fen. Malam kawan, malam Bu Li Fen Fen. Izin tanya, e-faktur versi 4 yang berlaku 20 Juli ya. Bagaimana dengan faktur pajak yang sudah diterbitkan di bawah tanggal tersebut? Apakah harus dibatalkan? Tidak dibatalkan Bu, normal-normal saja, nggak ada masalah ya. Faktur yang dibikin sebelum tanggal itu dengan metode 3.2 tidak ada masalah, tetap berlaku dan normal-normal saja. Kalau data itu hilang, Ibu coba refresh, coba di refresh, nanti bisa muncul. Kalau masih tidak ada, Ibu coba ke kantor pajak untuk ditanyakan Bu, gitu. Tapi anyway, tidak ada masalah ya. Faktur yang sudah dibikin sebelumnya pakai metode yang 3.2 tetap berlaku dan tetap normal-normal saja, gitu Bu ya. Semua teman tuh Bu Liven Fun. Bagi yang faktur yang banyak error itu nggak masalah ya. Error-error e-faktur itu memang terjadi, itu normal-normal saja. Coba di refresh saja, di refresh kemudian di approve saja. Oke, Bu. Ibu Neni Sapur, iya kok Awan, umroh haji bebas PPN. Oh iya ya, bebas PPN ya. Maksudnya kalau ada tambahan wisata, setahu saya kena 0,55% jika tidak bisa memisahkan wisata sama ibadah. Oh begitu, oke. Nah, saya masih kurang jelas mengenai tambahan wisatanya, Bu ya. Coba cek ke PMK-nya lagi. Oke. Iya. Sudah betul, Bu. Kalau memang tadi begitu ya. Buka faktur pajak. Digunggung boleh, Bu. Menurut saya sih boleh digunggung ya. Lagi pula kan mereka kan bukan distributor. Mereka kan end user ya. Kan umroh pasti end user. Jadi menurut saya sih boleh-boleh saja digunggung. Digunggung atau enggak dibuka faktur langsung kepada kepala keluarga juga boleh. Menurut saya sih gitu ya. Nah, semua teman tuh Bu Neni. Ibu Neni, makasih pencerahannya Ko Awan. Sama-sama Bu Neni, thank you, sama-sama. Bapak Pioneer,
Coach, kalau mau mengajukan NE, bagaimana ya? Kantor pajak minta harus ada surat keterangan dari kantor lurah. Waduh, sementara kantor lurahnya nggak mau mengeluarkannya. Ini aneh nih si kantor pajaknya nih. Gini Pak, Bapak bikin surat pernyataan aja. Bikin surat pernyataan bahwa saya tidak beroperasional. Kemudian Bapak bikin surat pernyataan bahwa lurah saya namanya ini, alamatnya ini, nomor HP-nya ini tidak bersedia bikin surat yang diminta. Gitu aja Pak, ya. Kasih kepada orang pajak. Gitu loh. Kasih tahu ke orang pajak pakai surat pernyataan bahwa lurah saya namanya ini, nomor HP-nya ini tidak bersedia bikin surat tersebut. Gitu ya. Tolong sampaikan dasar hukumnya apabila dia wajib bikin surat itu, ya. Nanti saya kasih ke kelurahannya. Gitu. Pada dasarnya nggak perlu Pak surat seperti itu ya, nggak perlu surat seperti itu, makanya lurahnya nggak mau gitu. Bilang aja ke orang pajak, sudah cukup lah pernyataan saya aja ya. Nah, jadi Bapak submit aja dengan pernyataan pribadi Bapak. Kalau ditolak, Bapak bilang saya gugat ke pengadilan ya, gitu. Bapak gugat ke pengadilan pajak aja, biar tahu nanti dia, biar hakim yang tanya kenapa sih masih pakai surat lurah, gitu loh Pak. Ya, aneh-aneh aja tuh si orang pajak, gitu ya. Sama teman tuh Pak Payamnie. Ibu Lydia Setiawan, kok kalau penjualannya kredit, faktur pajak diterbitkannya bulan yang sama atau penerimaan uang? Oke, jadi cara yang paling gampang Bu ya, Ibu terbitkan faktur pajak di awal untuk semua nilai, paling gampang, beres kan? Tetapi kan mungkin Ibu mikir nanti gimana cash flow-nya terganggu gitu kan. Nah, kalau begitu, Ibu boleh buka faktur pajak berkali-kali ya. Faktur pajak di awal itu adalah untuk DP kan atau uang muka kan. Nah, di faktur pajak itu ada tuh kategori uang muka. Ibu tinggal klik uang muka, ya udah ini ada faktur pajak uang muka. Nanti pembayaran kedua bikin lagi faktur pajak lagi uang muka lagi. Faktur pajak yang ketiga bikin lagi uang muka lagi. Begitu pelunasan, Bapak bikin faktur pajak, Ibu bikin faktur pajak pelunasan namanya. Nah, nanti Ibu tinggal klik pelunasan. Kalau nggak salah dia ada mengacu ke faktur pajak mana gitu deh, kalau nggak salah ya. Nah, boleh seperti itu Bu ya. Faktur pajak uang muka, faktur pajak uang muka, sampai faktur pajak pelunasan di akhir gitu. Kalau mau begitu juga boleh ya, supaya tidak terganggu cash flow-nya. Tetapi tidak boleh digabung di akhir ya. Tidak boleh ditunggu lunas baru bikin faktur pajak, itu nggak boleh. Faktur pajak harus dibikin di awal ketika sudah ada terima uang pertama kali. Oke. Semua teman tuh Bu Lydia. Lanjut, Ibu VV68. Tolong tanya Pak, kami ada rumah yang dimasukkan ke Airbnb, disewakan harian. Menurut konsultan kami, bisa menggunakan UMKM 0,5%. Apakah bisa? Nah, ini juga kemarin banyak dipertanyakan Bu ya. Menurut saya bisa deh. Menurut saya bisa. Karena kan dia bukan sewa bulanan ya. Ini sama seperti kos-kosan gitu loh. Kalau sewa tahunan masih oke lah, kita bayar 10% PPh sewa. Tetapi kalau bayarnya harian, bulanan, menurut saya masih bisa pakai 0,5%. Gitu Bu ya, saya sependapat. Nah, kalau Ibu ragu-ragu, Ibu boleh email Bu. Email ke informasi@pajak.go.id ya. Email ke informasi@pajak.go.id supaya bisa dipastikan ini benar nggak, bisa nggak saya pakai 0,5%. Nanti dikasih tuh dasar hukumnya bagaimana dari orang pajaknya. Gitu Bu ya. Kalau saya sih cenderung bisa ya. Karena kasihan dong bayar 10%. Sewa cuma harian gitu. Oke. Semua teman tuh Bu VV. Bapak Rockle The Way. Halo Kak, halo Pak Rockle. Mau tanya, saya lihat WPOP tidak perlu lapor SPT lagi. Maksudnya gimana Pak? Nah, jawabannya tetap perlu Pak ya. Tetap perlu ya. Mohon maaf nih. Itu banyak salah informasi ya. Terutama si NBC blunder itu bikin berita ya. Intinya, mau orang pajak pribadi ataupun badan, tetap wajib lapor SPT secara mandiri, sendiri ya. Tidak otomatis dibantu orang pajak. Tidak ya, tetap mesti lapor sendiri, mandiri, melalui portal e-form seperti biasa. Oke? Nah, cuman Kortes itu membantu. Kortes akan lebih membantu dengan cara menyediakan data-data ya, terutama data dari bank atau data dari pihak lawan transaksi. Gitu Pak. Tetapi SPT tahunan tetap harus dibikin sendiri, diisi sendiri, dan dilapor sendiri. Gitu ya, itu yang mesti diluruskan. Oke? Semua teman tuh Pak Rockle The Way. Lanjut Bapak Rockle The Way. Apakah bawah PTKP tidak perlu SPT Pak? Apa itu maksudnya? Jadi gini, orang-orang yang penghasilan di bawah PTKP itu ada dua macam. Yang pertama adalah NPP-nya aktif, yang kedua NPP-nya NE.
Nah, untuk yang MPP-nya aktif, itu tetap mesti lapor SPT tahunan. Untuk yang MPP-nya sudah NE alias non-efektif, itu alias mati suri ya, maka dia tidak perlu lagi lapor SPT tahunan. Begitu maksudnya Pak ya. Jadi orang-orang yang di bawah PTKP penghasilannya tetapi masih aktif MPP-nya itu tetap perlu lapor SPT tahunan. Orang-orang yang penghasilan di bawah PTKP dan MPP sudah tidak aktif alias NE atau non-efektif, dia sudah tidak perlu lapor SPT tahunan. Itu maksudnya ya. Gitu. Dan orang-orang yang tidak punya MPP itu lebih-lebih lagi, nggak usah lapor sama sekali, kan nggak punya MPP. Gitu Pak ya. Nah, semua teman tuh Pak Rokle the way. Bapak Farizi Riza, Pak, terkait PPN DTP 50% periode Juli-Desember 2024 harus didaftarkan maksimal Juni 2024 kah? Ini mengenai apa nih Pak? Mengenai perumahan atau apa nih? Atau mobil atau apa nih? Saya mohon maaf nih kurang memahami mengenai ini ya, tetapi setahu saya ada prosedur. Oke, yang pasti ada prosedur, dan prosedur itu kalau dilanggar akan cilaka, akan kena hilang fasilitas DTP-nya. Gitu. Coba cek lagi Pak ke PMK-nya, atau Bapak boleh email ke informasi@pajak.go.id ya, biar tidak salah Pak ya. Gitu. Mengenai bagaimana prosedurnya, apakah masih di Juni, Juli, atau Agustus, bagaimana itu terlalu teknis, takutnya saya salah ya. Coba dicek ke PMK-nya atau ke email informasi@pajak.go.id. Gitu Pak ya. Oke. Semua teman tuh Pak Fariza. Ibu 66 Green, izin tanya kok, kalau komanditer jual barang ke CV dia sendiri boleh tidak? Jawabannya boleh ya, boleh-boleh saja ya. Komanditer dia punya laptop, mau dipakai oleh CV dia jual. CV keluarin uang ke dia, itu boleh-boleh saja. Nggak ada masalah ya. Semua teman tuh Bu 66 Green. Tetapi kalau dia mau setorkan sebagai modal juga boleh ya, tidak harus dijual. Okay. Thank you Bu 66 Green. Ibu Mary Su, malam kawan, malam Bu Mary. Ibu Mary, di Bandung tanggal berapa Kak Awan? Saya cek dulu Bu ya, saya agak lupa tadi. Udah saya lihat sih, seminar pajaksmart.com. Di Bandung itu tanggal 24. Oke, 24 di Bandung, tanggal 31 di Jakarta. Gitu Bu Mary ya. Sampai jumpa Bu Mary di Bandung. Dan teman-teman semua ya, 24 Agustus. Ibu Rence 88. Malam kawan, malam Bu Rain. Misalnya saya punya CV di bidang retail, yang mana memiliki 4 store di wilayah KPP yang berbeda-beda. Apakah store toko-toko itu harus punya MPP sendiri atau MPP CV? Oke, jadi gini Bu, aturan yang benar adalah masing-masing toko itu punya MPP cabang namanya. Nanti pakai NITKU. Ada NITKU 001, NITKU 002, NITKU 003. Nah, itu artinya MPP cabang. Oke. Apa yang mesti dilakukan di cabang? Yang di cabang itu hanyalah membayar PPh bulanan, PPh 21, PPh final 0,5% itu di tiap bulan dibayar di cabang, gitu ya, atau PPh sewa dan sebagainya. Kalau PPN digabung ke induk, oke, kemudian SPT tahunan digabung ke induk, ke CV induk, gitu Bu. Itu yang betul ya, masing-masing cabang bikin cabang, MPP cabang ya, bukan MPP baru ya, bukan MPP baru, bukan MPP sendiri, tetapi MPP cabang. Nanti istilahnya tuh NITKU nomor induk tempat kegiatan usaha 001, 002 sesuai dengan cabangnya. Kira-kira gitu Bu. Dan di cabang itu hanya perlu membayar pajak saja. Sedangkan laporan keuangan gabung ke induk. Oke. Semangat teman-teman Bu Rain 88. Bapak Andrew 18. Malam kok, malam Pak Andrew. Misalnya si A tidak pernah lapor SPT tahunan, tetapi dia mau jadi direktur setoran modal tanah dan bangunan. Itu gimana ya? Oke, paling gampang Pak ya. Dia harus lapor dahulu SPT tahunan. Oke. Jadi dia ini kan sudah punya harta. Dia mesti lapor dulu SPT tahunan, mengakui dulu harta tersebut, termasuk penghasilannya dan termasuk bayar pajaknya. Nah, barulah dia bisa menjadi komanditer atau pemegang saham di sebuah CV atau PT. Gitu Pak ya. Nggak bisa nih orang yang entah dari berantah, entah dari mana, tiba-tiba masuk ke PT atau CV, setor tanah bangunan lagi. Nggak bisa. Lebih baik dia beresin dulu SPT pribadi dia, laporkan dulu hartanya, laporkan penghasilannya, bayar dulu pajaknya beresin, barulah dia masuk ke CV atau PT. Gitu Pak ya. Semua teman tuh Pak Andrew 18. Bapak Sindraka, Pak Awan akan ke Bandung. Kapan Pak? Lihat pengumuman di mana ya? Tanggal 24 Agustus Pak ya. Nah, lihatnya di website www.seminarpajaksmart.com.
Oke, www.seminarpajaksmart.com. Gitu Pak ya, Pak Sindra silakan bergabung. Kalau Pak Sindra sih member PKPP ya. Member PKPP itu gratis Pak ya, tinggal lihat ke grup kita aja Pak. Lihat ke grup kita aja, member PKPP itu gratis untuk semua seminar kita. Oke. Sampai jumpa Pak Sindra. Ibu VV68. Kami masih melapor sebagai pendapatan sewa. Oh, tadi mengenai Airbnb ya. Jika memang bisa UMKM untuk rumah yang Airbnb, tahun depan jika menggunakan CV, apakah rumah dialihkan ke CV? Nggak usah Bu, nggak usah alih ke CV, repot ya. Repot alihin ke CV. Pakai pribadi aja sih Bu, nggak apa-apa menurut saya. Pribadi aja, nggak perlu ke CV sih. Repot kalau ke CV. Kalau ke CV kan nanti jadi pinjam pakai. Jadi pinjam pakai atau jadi sewa ke CV, malah bayar sewanya. Repot Bu. Pribadi aja kalau bisa sih menurut saya sih. Repot kalau CV. Dan jangan dialihkan ke CV ya. Rumah jangan dialihkan ke CV, malah repot. Nanti malah jual beli, malah bayar PPH dan BPHTB ya. Malah bayar 2,5% dan 5%. Repot kalau dialihkan ke CV. Nggak usah. Mending di pribadi aja, tetap bayar di pribadi 0,5%. Setahu saya begitu sih. Oke. Semua teman tuh Bu VV68. Bapak Maca Latte. Kok mau tanya, renovasi gedung apakah bisa dijadikan aset dan disusutkan? Oh, bisa banget Pak. Bagaimana jika gedung tersebut sewa tapi nilai renovasinya besar? Apakah boleh di neraca dicatat sebagai biaya dibayar di muka? Jadi gini Pak, renovasi ada dua cara. Cara pertama adalah Bapak masukin sebagai biaya sewa. Masukin biaya sewa, Bapak bayar 10%, selesai. Ya kan? Final. Jadi digabung sebagai biaya sewa boleh, nggak bayar 10%. Cara kedua adalah Bapak dijadikan aset, kemudian disusutkan, ya kan? Masukin sebagai aset, namanya adalah renovasi bangunan, gitu kan? Kemudian disusutkan selama bisa 20 tahun loh ya, bisa 20 tahun. Kalau mau 8 tahun juga boleh, tapi ngomong ke AR dulu, lebih normal sih 20 tahun karena masuk kategori bangunan. Kalau mau 8 tahun juga bisa, tapi ngomong ke AR. Cara ketiga adalah langsung dibiayakan, tetapi nanti terlalu besar ya nilainya ya. Ya, cara pertama adalah dijadiin biaya sewa, bayar 10% beres. Cara kedua adalah disusutkan menjadi aset. Cara ketiga adalah langsung dibiayakan, tetapi agak riskan kalau nilainya besar. Oke, semua teman tuh Pak Maca Latte. Ibu VV68. Jika sudah tidak join Airbnb, bisakah dengan mudah aset rumah itu dikembalikan ke pribadi lagi? Jangan Bu, jangan repot. Nanti kan Ibu jadi jual beli lagi kan? Kan CV dan orang pribadi ini dua yang berbeda nih. Dua entitas yang berbeda, dua NPP yang berbeda. Kalau mau dipindah ke CV berarti AJB, jual beli. Bayar 5%, bayar 2,5%, kan repot. Nanti balikin ke pribadi lagi, bayar lagi. PPH 2,5%, BPHTB 5%. Repot Bu, repot. Nggak usah. Mending tetap di pribadi, nggak usah pakai CV. Pakai nama pribadi aja. Kalau menurut saya sih gitu. Oke, semua teman tuh Bu VV68. Bapak Wendy Taurus. Kok gimana hadapi klien UMKM yang tidak mau kasih data rekening koran? Ini pribadi atau badan Bu ya Pak ya? Kalau pribadi, memang saya nggak pernah minta rekening koran. Saya cuma minta saldo akhirnya saja. Oke? Kalau pribadi, kita hanya minta saldo akhirnya saja, bukan rekening koran. Tetapi kalau badan, itu wajib. Ya, kalau badan, itu wajib rekening koran karena kita pembukuan kan. Kalau kita pembukuan, kan kita bikin jurnal tuh. Jurnal mutasi bank kan dibikin jurnalnya kan. Nah, kalau nggak ada rekening koran, nggak bisa. Gitu Pak ya. Coba diedukasi kliennya. Kalau orang pribadi memang tidak perlu, karena kita hanya butuh saldo akhir saja. Tetapi kalau badan, kita perlu. Itu Pak ya. Semua teman tuh Pak Wendy Taurus. Bapak Yudi Sunario. Malam kok, malam Pak Yudi. Suami UMKM selesai tahun ini. Jadi, buat MPP istri agar bisa 0,5% lagi 7 tahun. Oke. Berarti SPT tahunan pisah ya? Betul. Terima kasih saudaraku. Oke. Betul Pak Yudi ya. Begitu istri bikin NPWP, maka si istri sudah punya kewajiban lapor SPT tahunan setiap tahun. Oke? Jadi nanti tiap tahun ada 2 SPT ya. SPT suami dibikin, SPT istri juga dibikin. Gitu ya. Ada 2 SPT wajib dibikin setiap tahun. Memang begitu caranya. Oke? Semua teman tuh Pak Yudi. Ibu 66 Green. Izin tanya kok. Kalau komanditer dapat gaji dari CV sendiri apakah boleh? Jawabannya nggak boleh. Jadi komanditer CV itu tidak terima gaji. Uang yang dia ambil dari CV adalah prive. Gitu Bu. Jadi CV ini harus bikin laporan keuangan dahulu, kemudian pajak dibayar dahulu,
kemudian ada laba ditahan, barulah dia ambil sebagai prefer. Gitu, Bu. Kalau tiap bulan dia ambil gaji, itu tetap dihitung sebagai prefer. Tetap itu adalah prefer. Karena nggak bisa, CV itu komoditas digaji itu nggak bisa. Nah, kalau dia mau paksakan sebagai beban gaji, silakan saja di akunting, tetapi ketika masuk ke pajak akan dikoreksi fiskal oleh pajak. Gitu, Bu. Oke. Jadi paling aman sih nggak usah ada gaji. Yang namanya di komoditor itu hanya terima prefer saja. Oke, semoga terbantu, Bu. 66 green. Bapak Mikodi 168. Malam malam Pak Miko. Kalau hibah kakak ke adik kandung bolehkah? Jawabannya tidak bisa, Pak ya, tidak bisa. Hibah yang tidak kena pajak itu hanya bisa oleh ayah ke anak atau anak ke ayah, oke? Ibu ke anak atau anak ke ibu. Udah, gitu aja. Atau ke menantu, ke mertua itu masih boleh. Pokoknya 1 derajat vertikal. Atau turun, naik atau turun. Tidak bisa kiri kanan. Nggak bisa ke kakak atau ke adik, nggak bisa. Ke kakek nggak boleh. Ke nenek pun tidak boleh. Ke cucu tidak boleh. Yang boleh hanya dari orang tua kandung kepada anak kandung, atau anak kandung kepada orang tua kandung. Itu aja. Yang lain itu silakan saja hibah tetapi kena pajak. Gitu, Pak. Kalau mau hibah yang tidak kena pajak adalah orang tua kandung ke anak atau anak ke orang tua kandung. Nah, sekarang gimana caranya kalau kakak mau kasih ke adik? Caranya adalah dia hibahkan dahulu kepada orang tuanya, baru orang tua hibahkan ke anak dia yang lain. Gitu. Jadi 2 kali hibah. Gitu, Pak. Kalau bentuknya uang mah gampang, tinggal hibahin aja turun lagi. Tetapi kalau tanah bangunan akan terjadi 2 kali balik nama, repot. Kalau tanah bangunan mending dijual dahulu, dapatin duitnya, baru kasih ke bapak, baru bapak kasih ke saudara dia yang lain. Begitu, Pak. Semua teman tuh, Pak Miko. Bapak Made bagus. Tanya lagi ke Awan. Ya Pak Made, gimana cara lapor pajaknya bila WPOP memperoleh uang DP sebesar 40% dari penjualan harta warisan berupa tanah yang masih proses turun waris? Terima kasih. Oke, jadi dia terima warisan, uang gitu kan, 40% dari penjualan warisan. Nggak ada masalah. Anggaplah dia punya hak waris, anggaplah 100 gitu ya. Dia baru terima 40 gitu ya. Ya udah, dia langsung akui 40-nya sebagai warisan. Dia masukkan di lampiran 3 bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, ada kategori warisan, dia masukin 40 di situ. Nanti tahun depannya ketika masuk lagi 60, nah dia tambahin lagi yang 40 tambahin 60. Jadi 100 kan. Nah, tahun depan dia laporkan ada 60 tambahan warisan dari orang tuanya. Gitu, Pak. Nggak ada masalah sih. Oke. Semoga bantu, Pak Made bagus. Ibu Cantik Karezi 14. Kok mau tanya, jika rekening perusahaan diblokir pajak, jika perusahaan itu sudah fail, apakah akan ada penyitaan? Jawabannya bisa saja ya. Kalau dia masih ada harta, tanah, bangunan, mobil, motor, itu masih bisa disita. Masih bisa. Jadi sebaiknya diselesaikan, Bu ya. Diselesaikan saja. Kalau memang tidak mau bayar, dicoba aja gugatan ke pengadilan pajak ya. Digugat ke pengadilan ya, biar hakim yang putuskan gitu ya. Semua teman tuh Bu Cantik Karezi 14. Bapak Budi IRT2PB. Pak, setiap tahun dapat SP2DK. HPP tidak equal dengan PPN dan PPh 23 yang dipotong. Pelayaran kadang tidak mau dipotong PPh 23 jasa pelabuhan. Solusi gimana Pak biar nggak dapat SP2DK terus? Solusinya Bapak gugat ke pengadilan ya, biar itu oknum tahu rasa. Biar dia nggak sembarangan bikin SP2DK. Gitu, Pak ya. Jadi, selama ini kan kita dikerjain terus nih. Kita dikerjain terus kan. Sekarang kita gantian, kita ngerjain dia. Kalau ada surat yang error, Bapak langsung gugat ke pengadilan. Gitu. Biar proses itu berbulan-bulan prosesnya kan. Nah, biar dia nggak sembarangan bikin surat lagi ya. Biar dia mikir, kalau besok-besok ada surat, dia bakal masuk ke pengadilan. Gitu loh. Gitu Pak ya, biar dia tahu rasa, jangan sembarangan ngerjain kita. Begitu Pak. Sama teman tuh Pak Budi. Ibu Nala 1424. Jika kita membayar bukti potong sewa, apakah bisa dijadikan pengurang biaya rugi laba membayar bukti potong sewa? Bukti potong sewa. Jawabannya bisa Bu ya. Ibu boleh biayakan tuh nilai sewanya Bu. Nilai sewa yang dibayarin ya. Ibu ini dipotong atau memotong. Oke? Kalau ibu membayar biaya sewa alias ibu memotong, maka ibu boleh
membiayakan biaya sewa tersebut. Nah, kalau ibu dipotong oleh pihak lain, itu artinya penghasilan, ya, artinya penghasilan bukan biaya ya. Sedangkan pajak itu adalah biaya, betul. Tetapi pajak itu tidak bisa jadi pengurang laba rugi, karena itu adalah biaya PPh final dan akan dikoreksi fiskal. Gitu Bu ya, mudah-mudahan nangkap ya. Semua teman tuh Bu Nala. Bapak Ari Firdaus, kok mau tanya, gimana tanggapan Koko apabila ada AR menanyakan pembayaran pajak? AR-nya tak tanya kalau belum ada pembayaran di bulan tertentu, dan AR-nya langsung saya jawab gini kok. Gini Pak, saya jelaskan juga. Terpotong? Terpotong bagaimana? Terpotong Pak Ari? Oke, terpotong Pak Ari ya. Mohon maaf terpotong tulisannya. Intinya sih nggak masalah lah Pak. Kalau AR-nya nanya-nanya itu hal yang biasa ya. Teman-teman nggak perlu alergi AR tanya-tanya. Menurut gua sih wajar ya. AR itu kan memang tugas dia mengawasi kita. Wajar dong kalau dia tanya-tanya dong, wajar dong ya. Namanya kayak orang pacaran ya. Sama kayak orang pacaran, kalau dia merasa curiga ya dia nanya-nanya kan boleh dong. Ya tinggal dijawab apa adanya. Gitu ya Pak Ari ya, semangat bantu Pak Ari. Kemudian lanjut, Ibu Feni Agustin, biaya selisih stok bisa menjadi biaya kok? Jawabannya bisa, tetapi ribet Bu ya. Hati-hati jangan sampai salah. Apa aja syaratnya agar diterima orang pajak dan masuk ke biaya apa kok? Kalau selisihnya untung sih orang pajak nggak komplain. Tetapi kalau selisihnya rugi, orang pajak bisa komplain ya. Nah, jadi Ibu mesti bisa membuktikan dengan berbagai cara. Contohnya di sistem Ibu ya, ada jelas-jelas ada perbedaan antara stok opnam dengan di sistem akunting. Kemudian mungkin Ibu perlu laporan ke polisian. Kalau memang itu stoknya hilang, maka perlu laporan ke polisian. Gitu Bu ya, supaya membuktikan benar ini hilang barangnya gitu. Karena orang pajak kan nggak sembarangan. Orang pajak kan butuh tahu nih, ini barang betul-betul hilang atau lu jual. Kan orang pajak tanya begitu kan. Nah, supaya memastikan ini barangnya hilang, Ibu perlu bikin laporan ke polisian. Gitu. Lebih baik begitu Bu, kalau memang barangnya hilang. Oke? Cara lainnya adalah kalau emang Ibu nggak mau ribut sama orang pajak, ya udah jual aja, anggap terjual udah. Nanti uangnya masuk ke kas gitu. Paling gitu sih Bu ya. Tetapi kalau mau dibiayakan memang agak perlu pembuktian karena ini gray area ya, apakah dijual atau menghilangkan mesti dijelaskan. Oke. Semua teman tuh Bu Feni. Bapak Arifin, malam kawan, malam Pak Arifin. Saya mau tanya, apakah orang pajak boleh periksa WP tanpa didahului SP2DK? Jawabannya boleh, tetapi kita perlu men-challenge atau menggugat ke pengadilan pajak, gitu Pak ya. Kemudian, berapa tahun pajak ke belakang yang boleh diperiksa orang pajak? Jawabannya 5 tahun. Ya. Sekarang 2024 nih, dia boleh memeriksa 2019. 2019 dia masih boleh periksa nih, sekarang 2024. Gitu ya. Nah, jadi apakah boleh tiba-tiba pemeriksaan tanpa SP2DK? Jawabannya orang pajak suka-suka dia, ya kan? Orang pajak mah suka-suka dia punya kewenangan kan? Tetapi kita akan berusaha untuk mengajukan gugatan ke pengadilan pajak. Jadi mulai ke depan nih ya, kita sudah sepakat ya dengan teman-teman IWPI, Pak Rey dan teman-teman. Pokoknya kalau ada pemeriksaan pajak yang tiba-tiba muncul, kita akan gugat ke pengadilan pajak sejak dari awal. Sejak dari awal kita sudah permasalahkan di pengadilan pajak. Supaya apa? Supaya orang pajak tidak sewenang-wenang. Supaya nggak sembarangan, ya. Tiba-tiba orang diperiksa kan orang kaget, bisa serangan jantung gitu kan. Nah, supaya dia nggak sewenang-wenang, kita perlu men-challenge ini ke pengadilan pajak. Gitu ya. Kedepannya nih, segera ya, kalau ada pemeriksaan baru lagi. Semua teman tuh Pak Arifin. Bapak Made Bagus, tanya ke Owan, gimana cara lapor pajaknya bila WPOP memperoleh uang DP 40% dari penjualan harta warisan? Oh, tadi sudah Pak ya. Jadi, langsung Bapak laporkan aja 40%-nya itu sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak ya, warisan. Nanti kalau masuk lagi 60%, Bapak lapor lagi tambahan 60%. Intinya sih itu tidak kena pajak ya. Yang penting ada dokumen waris lengkap. Semua teman tuh Pak Made. Bapak Ibu Nala, seandainya nama CV atas nama suami direkturnya, tapi struktur organisasinya ketuanya atas nama istri, apakah bisa atau masuk akal? Boleh-boleh aja sih Bu, boleh-boleh aja sih, nggak ada masalah lah itu mah. Yang penting pajak dibayar ya, yang penting kalau ada penghasilan, ada omset, pajak dibayar, kalau PKP, PPN dibayar gitulah. Mengenai organisasi mah itu tinggal diatur aja lah Bu, itu pajak nggak ikut campur lah. Semua teman tuh Bu Nala. Kemudian Bapak Andrew 18, lapornya dari awal MPWP tadi mengenai apa ya? Mohon maaf Pak Andrew, jawabannya iya ya.
Kalau memang orang sudah punya NPWP, maka dia perlu lapor pajak sejak awal punya NPWP. Gitu ya. Semangat tuh Pak Andrew. Bapak Ibu Nala 1424. Kalau ada cabangnya banyak, Bapak bilang bayar PPh sewa, tapi apakah semua sentralisasi bisa nggak? Nggak bisa sentralisasi, Bu ya. Untuk PPh itu bayarnya masing-masing cabang. Ya, PPh 21, PPh final, dan PPh sewa ya. Kalau PPh 25 kayaknya boleh digabung deh. Gitu sih, Bu. Jadi nggak bisa disentralisasi. Yang bisa disentralisasi itu adalah PPN saja. Nah, bayar PPh sewa digabung dengan pusat bisa nggak itu? Nggak bisa ya. Masing-masing wilayah perlu bayar sewa di masing-masing cabang. Gitu Pak, Bu. Semangat bantu Bu Nala. Oke, satu lagi Bapak Wu Suparto. Malam Pak Wu Suparto. Mau tanya tentang seminar ke Bandung. www.pajaksmart.com di bagian mana ya? Mohon maaf Pak ya, bukan pajaksmart.com ya, tetapi seminarpajaksmart.com ya. www.seminarpajaksmart.com. Gitu Pak ya, bukannya pajaksmart.com ya, mohon maaf. www.seminarpajaksmart.com. Oke. Thank you Pak Suparto, kita jumpa lagi di Bandung ya. Oke teman-teman, thank you, sudah jam 9 ya. Kita tampung dulu yang belum terjawab ya. Kita akan jawab di YouTube teman-teman ya. Oke, ada Bapak Wendy Taurus, kita tampung dulu Pak ya, nanti dijawab di YouTube ya. Bapak Made Bagus, oke, kemudian, oke, sudah ya. Oke teman-teman, itu aja ya, thank you semuanya, Bapak Owen, Bu Nani, Pak Made Bagus, dan teman-teman semua. Kita jumpa lagi di live Instagram berikutnya, atau di Bandung ketemu di tanggal 24, atau Jakarta tanggal 31 Agustus. Teman-teman, thank you semua ya, jumpa lagi minggu depan, sampai jumpa, thank you semua, mari. Thank you.